Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatomi fisiologi reproduksi wanita. Berikut tulang belulang pada manusia, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, bila dibungkus dengan otot, maka akan jadi seperti ini, lebih kokoh. Dan bila diselubungi dengan kulit, maka akan tampak lebih bagus lagi. Nah, berkaitan dengan fisiologi, nanti ada satu organ yang akan banyak berpengaruh terhadap sistem reproduksi, khususnya pada wanita. Ini organ yang akan terlibat dalam sistem hormonal. Pengendali utamanya berada di hipotalamus dan hipofisis. Di situ ada hipotalamus dan pituitary. Pituitary sama dengan hipofisis. Semua organ yang dipengaruhi oleh hormon, produksi hormonnya dikeluarkan oleh hipofisis atau pituitary, baik yang depan maupun yang belakang. Berikut anatomi pada panggul, nanti yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita. Ada beberapa macam panggul. Di situ ada panggul ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Panggul yang bagus untuk proses persalinan yang memungkinkan bisa lahir per vaginam, lahir biasa spontan, adalah panggul yang ginekoid, yang paling atas. Ini tampak panggul dari sebelah depan. Ada tulang pubis kiri kanan, ada tulang pelvis, tulang usus kiri kanan, ada tulang duduk isium kiri kanan, kemudian ada tulang sakral di bagian belakang, dan itu menyatu menjadi satu kesatuan tulang panggul. Berikut tulang panggul tadi, ini dipotong sebagian, kemudian tadi lubang besar, tetapi pada tampilan ini lubang tersebut sudah ditutup dengan beberapa otot, yaitu otot dasar panggul, dan masih ada tetap beberapa lubang. Yang lubang itu memang dibutuhkan untuk jalannya sistem pencernaan, sistem reproduksi, kemudian sistem urut poetika. Jadi pencernaan, usus, anus, sistem uropoetika dari ginjal, kandung kemih, kemudian uretra. Kemudian yang satu lagi sistem reproduksi itu dari vagina, khususnya pada wanita, dan rahim uterus. Berikut lapisan di dalam otot dasar panggul dengan tambahan beberapa otot yang lain untuk memperkuat. Kemudian lubang yang ada di sana ada 3. Yang paling belakang itu adalah anus dari rektum, kemudian yang tengah itu vagina sambung ke uterus,
Dan yang paling bawah adalah uretra yang menyambung nanti ke ginjal. Berikut kalau dilihat dari sebelah bawah, yang sebelah atas itu dilihat dari atas, yang di bawah itu dilihat dari sebelah bawah tampilan. Berikut isi dari rongga panggul. Ada vesika urinaria, kandung kemih, ada rahim, saluran telur, tuba fallopiae, ovarium, kemudian ada rektum dan muara keluarnya dari ketiga sistem tersebut. Sistem uroboteka keluar dengan uretra, yang sistem reproduksi keluar dengan vagina, dan sistem pencernaan keluar dengan bentuk anus. Berikut gambaran sistem reproduksi, khususnya rahimnya bila dikeluarkan dari rongga panggul akan tampak bentukan rahim seperti buah bir, kemudian bersambung dengan vagina, dan di ujung kiri kanan sebelah atas keluar saluran telur, dengan di ujungnya masing-masing ada indung telur, ovarium, 2 buah kiri dan kanan. Berikut pembuluh darah yang memberikan suplai makanan, oksigen, dan membuang hasil metabolisme dari organ reproduksi dan organ-organ yang lain di daerah panggul kembali ke jantung untuk dibersihkan dan dibuang di tempat pembuangan yang lain. Ini pembuluh darah baik arteri maupun vena yang berada di daerah rongga panggul. Persapangannya mencapai seluruh area rongga panggul, baik yang sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Ini pembuluh darah yang terdapat di organ reproduksi, baik pada vagina, rahim, tuba, fallopiae, indung telur, ovarium, semuanya tampak padat dan banyak sekali, sehingga organ ini mempunyai suplai dan pembuangan yang sangat bagus yang dipersiapkan nanti untuk proses pertumbuhan bayi yang ada di sana. Berikut yang ditampilkan pembuluh darah arterinya saja dan sumber asal dari arteri. Yang di arteri ovarika berasal dari aorta, dan yang di bawah arteri uterina dan arteria vaginalis berasal dari arteri hipogastrika kiri kanan. Ini yang tampilan lebih sederhana dari asal pembuluh darah dan menuju ke area mana dari organ reproduksi. Berikut tampilan peserta organ reproduksi yang berwarna kuning itu saraf. Nah, ini sumber asal dari peredaran darah di sistem reproduksi, yang dari arteri ovarika ini langsung sumbernya dari aorta dan arteri uterina serta arteria vaginalis berasal dari arteri hipogastrika, cabang dari arteri iliaca communis, dan itu masih cabang lagi dari aorta. Berikut persarafan yang ada di dalam organ reproduksi berasal dari sabrum 1, 2, 3, dan ada
nervus khusus dari pecahan tiga nervus tersebut, yaitu nervus pudendalis, khusus mempersarafi daerah organ genitalia eksterna. Berikut rahim dalam beberapa fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Khususnya tampilan yang tampak adalah perubahan dari ketebalan endometrium. Pada fase menstruasi endometriumnya tipis sekali, fase proliferasi lebih menebal, dan fase sekresi yang paling bengkak karena pembuluh darahnya berkembang demikian banyak, dan kelenjarnya juga berkembang pesat untuk persiapan nidasi dari calon sikut bayi yang akan tumbuh di sana. Ini adalah ovarium yang memproduksi sel telur. Di sana ada oogonium di lapisan yang paling tepi, kemudian menjadi folikel primer, folikel sekunder, dan kemudian berkembang menjadi folikel de Graaff yang paling besar, yang ada bentukan seperti mata di dalam. Itu adalah ovumnya. Bila terjadi ovulasi, ovum itu akan keluar dan folikelnya berubah menjadi corpus rubrum, kemudian menjadi corpus luteum yang berwarna kuning, yang rubrum yang berwarna merah. Kalau sudah terdegradasi maka akan berubah menjadi putih, corpus albicans. Hormon yang ada di tubuh wanita, khususnya yang terkait dengan sistem reproduksi, ada beberapa sumber. Ada yang sumbernya dari hipofisis anterior, kemudian yang ada dari ovarium, kemudian yang berasal dari satu lagi corpus luteum. Yang dari hipofisis ini mengeluarkan FSH dan LH. Ini merangsang ovarium untuk maturasi folikel dan untuk memicu terjadinya ovulasi serta pertumbuhan dari corpus luteum. Ovarium yang diberi FSH dan LH bisa menghasilkan estrogen, dan target dari estrogen ini adalah di rahim uterus dan hipofisis anterior. Ini untuk proliferasi endometrium dari fase yang ada menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi. Kemudian yang progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum, targetnya adalah uterus dan hipofisis anterior. Progesteron ini untuk penebalan dari endometrium, untuk persiapan pada saat fase sekresi dan nidasi. Dan progesteron ini juga ikut nantinya menghambat produksi FSH dan LH bila dalam kondisi yang cukup. Siklus reproduksi pada wanita ini kita mulai dari hipotalamus dan hipofisis yang sebelah kiri bawah. Hipotalamus mengeluarkan GnRH, gonadotropin releasing hormone, merangsang pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH. FSH LH ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen hingga terjadi maturasi telur dan pelepasan sel telur saat ovulasi. Kemudian progesteronnya
yang dihasilkan ini akan mempertebal, menjaga agar endometrium yang sudah dirangsang oleh estrogen dan mengalami penebalan tetap kokoh. Estrogen ini khusus progesteron, estrogen diproduksi dari ovarium, progesteron diproduksi dari korpus luteum. Bila sel telur yang dikeluarkan saat ovulasi itu dibuai, maka akan menjadi sikut. Nah, sikut ini nanti akan mengeluarkan hormon HCG sehingga korpus luteumnya tetap bertahan untuk mengeluarkan progesteron untuk mempertahankan endometrium agar nidasinya, penanaman zigotnya tumbuh dengan baik, dan ini terjadi kehamilan. Tetapi bila tidak terjadi kehamilan, maka tidak ada HCG, maka akan terjadi menstruasi. Demikian terus berputar setiap bulan. Nah, berikut adalah untuk mendeteksi adanya pengeluaran hormon LH, luteinizing hormone. Nah, bila keluar hormon ini paling tinggi, maka besoknya akan terjadi ovulasi. Nah, ini untuk digunakan untuk mendeteksi kesuburan menggunakan satu alat tes yang dinamakan dengan ovotest, agar harapannya bisa terjadi fertilisasi dan terjadi kehamilan. Ini gambar yang menunjukkan di mana terjadinya puncak luteinizing hormone, dan di situ kira-kira letaknya telur akan dikeluarkan, sehingga kita bisa memperkirakan di daerah yang subur itu di daerah sebelah mana. Di situ ada high fertility, kemungkinan hamilnya besar, dan peak fertility, ini puncak dari kesuburan. Berikutnya nanti akan menurun. Ini gambarannya. Jadi kalau terkait dengan koitus, hubungan badan untuk pembuahan, maka yang terbaik adalah di hari -2 dengan grafik yang pink yang paling tinggi itu. Kemudian sebelumnya tidak terlalu tinggi, setelahnya juga menurun. Jadi H-2 itu merupakan paling bagus karena umur dari spermatozoa untuk bisa tetap berada di sana dan membuai adalah sekitar 2 hari, dan itu nanti kalau ada sel telur yang keluar maka akan bisa dibuai di sana, di tuba fallopi khususnya. Nah, ini proses pembuahan. Ada sperma yang masuk di kavum vagina, masuk ke kavum uterus, kemudian ke tuba fallopi, menyambut ovarium yang mengeluarkan telur dan ketemu di sepertiga distal tuba ovarium. Ada fertilisasi. Nah, di sanalah tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Bila sudah dibuai, maka akan terjadi sigut di tuba fallopi, membelah dia dari 2 jadi 4, seterusnya jadi 16, sampai di hari ke-7 dia menjadi blastokis dan mulai tertanam ke dalam endometrium yang tadi dipertahankan oleh progesteron agar tetap tebal. Jadilah embrio di sana. Kalau sudah terjadi kehamilan, maka ada hormon HCG. Di awal-awal nanti akan tinggi dan kemudian nanti akan menurun hormon HCG, dan ini bisa dideteksi dengan satu alat yang namanya PEG test, pregnancy test. Ada parameternya di situ, ada 2 warna, bila ada 1 warna negatif, bila ada 2 warna itu yang nanti kira-kira hamil, hormon HCG-nya terdeteksi. Kalau tidak muncul sama sekali nih, mungkin ada kerusakan di alat pendeteksinya.
Ya, ini kalau terjadi kehamilan, maka ada beberapa gejala yang tampak, biasanya ada pusing, mual, payudaranya sensitif, moodnya, kondisi kejiwaannya berubah-ubah, sering kencing, ada rasa lelah yang berlebih, kemudian penciumannya lebih sensitif, dan biasanya yang paling sering disampaikan adalah adanya terlambat haid. Ya, ini gambar yang tadi, proses fertilisasi sampai menjadi embrio dan tertanam di dalam vakum putri. Kemudian kalau sudah tertanam, berkembang akan menjadi embrio. Berkembang terus, maka akan menjadi janin dan mendapatkan suplai makanan dan pembuangan sisa makanan, sisa metabolismenya lewat plasenta. Ini plasenta yang ada pada bayi yang menempel pada dinding rahim ibu. Jadi proses pembuangan akhirnya dari ke ibu. Suplainya juga dari ibu lewat plasenta. Ini kondisi kehamilan dan persalinan yang ada di sana. Prosesnya tampak lebih dalam bentuk yang kecil-kecil. Nah, ini kalau kita besarkan dari umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan 9 bulan, ukuran janinnya semakin membesar dan membesar. Ini tampilan dari satu sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa berkembang dan menjadi berjuta-juta sel di dalam tubuh manusia dalam bentuk yang masih mini bayi. Ini keluhan pada kehamilan yang berlebih. Ini ada kelainan dengan kehamilannya, muntah terus dan tidak bisa makan, pusing kepala hebat, kaki bengkak, atau ada pendarahan, atau ada keluar cairan yang terus-menerus dari dalam jalan lahir dan badannya panas, atau memang sebelumnya sudah ada penyakit lama sebelum hamil, sehingga pada saat kondisi hamil lebih memberat, atau ibunya merasa pucat, lesu, dan letih selama kehamilan. Ini anatomi kehamilan. Tempat janin berada di uterus yang asalnya hanya sebesar telur ayam. Nah, ini bisa berubah menjadi satu pantong beras yang 25 kilo itu. Jadi besar sekali perubahannya, dari hanya satu bentuknya sebesar telur ayam. Nah, ini beberapa posisi kalau sudah janinnya besar. Nanti ini berkaitan dengan proses melahirkan. Nah, ini proses melahirkan yang normal. Dari kepalanya masih tinggi, kemudian masuk ke panggul perlahan, kemudian keluar lewat jalan lahir, vagina, dan akhirnya lahirlah seluruh bayi. Ini bila ada gangguan, kesulitan dalam proses kehamilan, maka mengambil sel telur untuk kemudian dibuahi dengan spermatozoa di laboratorium. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan, maksudnya terjadi pembuahan dengan cara dibuat tadi, maka hasilnya percampuran antara sel telur dan spermatozoa, baik dicampurkan langsung maupun dengan cara teknik di ICSI, ditusukkan ke dalam sel telur, maka kemudian
Kalau sudah terjadi sikut, ditanam ke dalam rahim. Kalau sudah punya anak dan menghendaki untuk menjarangkan kehamilan, maka beberapa alat kontrasepsi yang dipakai. Ini antara kontrasepsi di dalam rahim yang bisa digunakan. Kemudian ini kondom untuk mencegah tumpahnya spermatozoa ke dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian ini operasi di tuba fallopi, tubektomi, ini MOW, metode operasi wanita. Nah, ini dengan alat yang lain. Perbandingannya di mana yang paling bawah itu yang kurang efektif dan yang paling atas itu yang efektif. Ada withdrawal, ada spermaticide, itu paling tidak efektif. Kemudian pakai kondom, diafragma, nah ini juga tidak efektif, tapi lebih efektif daripada spermaticide maupun withdrawal. Injeksi, menyusui, ya ini cukup bagus. Laktasi aminurin, ini akan mencegah kehamilan. Pil, PETS itu ada obatnya. Kemudian vaginal ring, itu juga lebih bagus. Kemudian yang paling bagus IUD, implan atau vasektomi, tubektomi, itu yang paling efektif. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mempelajari lebih detail. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.